Selamat hari Minggu, Marema. Apa kabar semua? Baik, berharapnya baik-baik saja ya teman-teman Amin, di baik-baik rumah saja dan semoga semua. sehat-sehat juga. Oke, kita bertemu lagi dengan Kak Stella dan Kak Kesi. untuk ibadah Minggu hari ini di bulan September. Kita mau mulai ibadah kita teman-teman. Semuanya siapkan dan tenangkan hati dan pikirannya. Karena kita mau buka ibadah kita dengan satu pujian penyembahan buat Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Dia Buka Jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Di sungai, di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh ada kesempatan lagi untuk beribadah secara online. Kiranya Engkau yang berkati, biar kami juga boleh tetap bersuka cita Tuhan, walaupun kami ibadah masih dalam keadaan seperti ini. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, lagu Satya kita tadi sangat-sangat menginspirasi ya Kak. Iya Kak. Tuhan Kesi. selalu buka jalan untuk kita. Mungkin saat ini kita lagi masa-masa pergumulan, adik-adik lagi ada permasalahan yang kayak aduh gitu. Ngerasa jalannya buntu ya Nah, kan Kak ya. Kesi. Ingat adik-adik, Tuhan selalu buka jalan kayak lagu kita tadi. Oleh Jalan- karena itu, nggak ada lagi ya alasan untuk tidak bersukaria. Betul sekali Iya. Kak Kesi, tepat. Kayak lagu kita ini ya Kak. Iya. Mari kita bersukaria. Kita nyanyikan sambil bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Mari kita bersukaria, Karena ini hari bahagia. kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria sekali lagi. mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria
Oke. Puji Tuhan untuk Tuhan kita. Mari Oke, kita silakan duduk teman-teman. silakan duduk. Nah, masih bersukaria ya Kak? Masih nih, masih bersukaria. mau memuji Tuhan nih Kak Masih Kesi. mau memuji Tuhan karena Allah kita dahsyat ya Kak. Betul sekali. Oke, mari kita nyanyikan Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kita ulang dari awal. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oke, sudah terdengar pujian-pujian untuk Tuhan ya Kak Kesi, dari semua arah tadi yang udah kita Dari bilang semua ya. penjuru sudah Ya, terdengar dari Kak semua rumah teman-teman yang di utara, selatan, timur, barat, dan mudah-mudahan pujian penyembahan ini juga bisa semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ini, oke, teman-teman, saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Jadi kembali tenangkan hatinya semuanya, biar kita bisa fokus hari ini untuk terima firman Tuhan. Dan firman Tuhan bisa kita pahami, terlebih bisa lakukan juga dalam hidup kita sehari-hari. Sebelumnya kita mau naikkan pujian penyembahan, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu,
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Salam Marema, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk menolong kami bertemu secara virtual. Melalui virtual ini kami bisa berkebaktian, kami mengucap syukur Tuhan yang menolong kami di tempat kami masing-masing. Adik-adik kami Madi remaja juga dapat dengan serius, dengan hikmat mengikuti firman Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah firman-Mu dapat kami terima melalui hati kami dapat dengarkan untuk kami dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna, Tuhan tolong untuk dapat menyampaikan firman-Mu sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, mari kita buka kitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Kitab Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca ya, saya bacakan untuk kita. Sudah ketemu? Oke, saya baca untuk kita. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah
bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri? Sahut Putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu itu. Maka berkatalah Putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada Putri Firaun dan mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena engkau telah menariknya dari air. Tema kita berinisiatif. Tema kita berinisiatif atau memiliki inisiatif. Di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inisiatif adalah prakarsa atau upaya, tindakan mula-mula yang dimunculkan oleh seseorang. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya coba membuat pengertiannya secara sederhana supaya kita lebih mengerti ya. Inisiatif adalah upaya melakukan sesuatu tanpa diminta. Kira-kira sederhananya gitu. Maka berinisiatif artinya memiliki upaya melakukan sesuatu tanpa diminta. Melakukan sesuatu tanpa diminta. Contohnya, saat kalian sedang berjalan di trotoar, kemudian melihat seorang ibu tua mau menyeberang, tapi kelihatan ragu-ragu. Karena apa? Karena kendaraan yang melintas itu padat dan kencang. Saat kalian melihat, dan setelah melihat kalian tergerak membantu. Lalu membantu menyeberangkan ibu tua tersebut tanpa diminta. Maka dapat dikatakan kalian sudah berinisiatif membantu ibu itu menyeberangkan dia. Ya. Jadi kalian sudah berinisiatif tanpa diminta, kalian sudah menolong ibu itu. Itulah berinisiatif. Contoh pertama. Contoh kedua, nah, saat sekarang ini banyak kan masih belajar online dari rumah ya. Nah, saat belajar online, jadwal dari gurunya mulai belajar online hari itu misalkan jam 8 pagi. Kemudian saat kalian sudah masuk via Zoom, jam 8 kalian melihat ada teman yang belum masuk. Nah, belum masuk Zoom, sedangkan pelajaran akan segera dimulai. Bahkan gurunya akan segera mengabsen. Kemudian kalian berinisiatif menelepon teman yang kalian lihat belum masuk, yang belum ada di dalam Zoom. Kalian berinisiatif supaya dia segera masuk atau bertanya keadaannya. Ya, waktu kalian telepon misalkan, namanya Asep misalkan. Sep, udah pukul 8 nih, ayo masuk Zoom. Kamu baik-baik aja kan? Nah, dengan menelepon tanpa diminta, kalian sudah berinisiatif. Nah, jadi lebih mengerti ya. Arti tema kita berinisiatif. Ya, harusnya sudah lebih mengerti nih. Nah, bacaan firman Tuhan kita tadi diambil dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran diawali dengan kondisi di mana bangsa Israel sudah banyak sekali di Mesir. Dikatakan jumlahnya sekitar 600.000 orang pria dewasa, atau kalau dihitung beserta dengan keluarganya, maka mereka ada sekitar 2,5 juta orang di Mesir waktu itu. Padahal 400 tahun sebelumnya mereka datang ke Mesir hanya 70 orang saja. Hal ini membuat Raja Firaun, ya, Raja Firaun yang tidak mengenal Yusuf, yang tidak tahu peran Yusuf waktu itu membantu Mesir berkuasa dan berjaya, Raja Firaun yang tidak kenal itu marah dan benci kepada bangsa Israel, ya, yang semakin banyak tersebut, sehingga dia mau membatasi pertumbuhan bangsa Mesir, bangsa Israel
di Mesir. Nah, maka dia melakukan, ada yang dilakukan, ada 3. Yang pertama, ya, Raja Firaun menyuruh bangsa Israel kerja paksa, kerja rodi, memaksa mereka kerja, membangun kota-kota. Nah, dengan harapan bangsa Israel tidak bertambah banyak. Tapi ternyata upaya ini tidak berhasil. Kemudian dia lakukan yang kedua, memerintah bidan-bidan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari perempuan orang Mesir, orang Israel. Nah, upaya ini juga gagal karena bidan-bidan tidak mau melakukan perintah tersebut. Bidan-bidan itu dikatakan takut akan Tuhan. Nah, ternyata upaya kedua juga gagal. Nah, sekarang Raja Firaun melakukan upaya ketiga. Nah, kita bisa baca di Keluaran 1 ayat 22. Nah, ini penutup di pasal 1 Keluaran 1 ayat 22 dikatakan, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Nah, bagian akhir Keluaran ini menjadi latar belakang firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Jadi upaya ketiga dari Firaun untuk menghambat pertumbuhan bangsa Israel adalah melemparkan semua anak laki-laki yang lahir di antara orang Israel ke dalam sungai Nil. Di dalam situasi tersebut lahirlah seorang bayi yang kemudian dinamakan Musa. Ya, bayi tersebut lahir, ya, kemudian langsung disembunyikan oleh ibunya. Oke, nama ibu Musa siapa? Ayo, nama ibu Musa siapa? Nama ibu Musa ialah Yokebed. Nah, harus tahu nih ya. Kemudian nama bapaknya siapa? Nama bapak Musa ya Amram. Nah, ingat ya. Ibunya Yokebed, bapaknya namanya Amram. Nah, saat Musa lahir, di sini kita temukan orang-orang yang melakukan tema kita tadi. Melakukan tema kita tadi yaitu berinisiatif. Mari kita lihat siapa saja dan inisiatif apa saja yang dilakukannya. Kita lihat yang pertama di ayat 2. Di ayat 2 tadi dituliskan, lalu mengandunglah ia. Ya, di sini adalah ibunya Musa ya, Yokebed, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Inisiatif apa yang dilakukan ibu Musa? Ibunya berinisiatif menyembunyikan Musa supaya tidak diambil oleh orang-orang suruhan Firaun. Maka kalau orang-orang Firaun menemukan Musa akan dilemparkan ke dalam sungai Nil. Nah, untuk menghindari itu, ibunya Musa berinisiatif menyembunyikan bayi Musa. Nah, jadi satu ya, kita temukan orang yang berinisiatif siapa? Ibunya Musa. Inisiatifnya apa? Menyembunyikan Musa. Itu yang pertama. Yang kedua di ayat 3 dituliskan, tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Namun setelah 3 bulan dikatakan, bayi Musa tidak dapat disembunyikan lagi. Mungkin udah agak rewel gitu ya. Atau tangisannya sudah semakin keras. Nah, melihat itu, ibunya Musa khawatir. Lalu berinisiatif
Nah, lalu berinisiatif katanya tadi apa? Menempatkan Musa, bayi Musa di peti pandan dan diletakkannya di tepi sungai Nil. Saya yakin ibunya Musa melakukan inisiatif ini dengan harapan Musa selamat. Nah, ini inisiatif kedua. Ibu Musa berinisiatif ya menaruh Musa di peti pandan dan diletakkannya di tepi sungai Nil. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa lagi? Dan apa yang dilakukannya? Di ayat 4 tertulis, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Dia di sini adalah Musa yang masih bayi. Lihat, di sini ada kakaknya Musa muncul. Ya, apa inisiatif yang dilakukan kakaknya Musa? Dikatakan kakaknya Musa berinisiatif, dia berdiri mengawasi bayi Musa yang mengapung di tepi sungai Nil. Oke, kakaknya Musa siapa sih? Kakaknya Musa namanya, jangan lupa juga, Miriam. Nah, Miriam melakukan inisiatif itu, mengawasi bayi Musa dari jauh yang terapung di tepi sungai Nil, diawasinya dari jauh tanpa disuruh loh. Dia tergerak hatinya, maka dia disebut berinisiatif. Nah, ini yang ketiga kita temukan, kegiatan berinisiatif. Kemudian yang keempat, kita lihat di ayat 7. Di ayat 7 dituliskan, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu bagi perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri? Lihat di sini. Setelah Miriam, kakak Musa mengawasi adiknya, lalu melihat adiknya diangkat dari sungai Nil oleh putri Firaun, maka ia segera berinisiatif menawarkan bantuan, menyarikan inang penyusu bagi bayi tersebut. Ya, dia berinisiatif dan kita tahu inang penyusu yang dimaksud Miriam adalah ibunya Musa sendiri. Dan putri Firaun ternyata setuju. Maka selamatlah Musa dari pembunuhan bayi-bayi bangsa Israel pada waktu itu. Musa tentunya selamat atas peran utama Tuhan ya, Tuhan yang berperan utama karena dia punya rencana untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir seperti yang sudah dijanjikannya kepada nenek moyang bangsa Israel. Tapi Tuhan tentu juga memakai dua orang yang berinisiatif dalam penyelamatan Musa tadi. Siapa tadi? Ibunya, kemudian kakaknya Musa. Ya, itu dipakai Tuhan dan mereka berinisiatif. Jadi Tuhan sangat menyenangi orang-orang yang berinisiatif karena orang-orang yang berinisiatiflah yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Kita harus orang-orang yang menjadi berinisiatif mengabarkan kabar baik, kabar tentang Injil, bahwa hanya melalui Yesus ada jalan keselamatan dan hidup. Tuhan sangat senang bagi orang yang berinisiatif. Nah, adik-adik Marema, tadi kita sudah mengerti tentang berinisiatif, ya. Berinisiatif tadi apa? Memiliki upaya melakukan sesuatu tanpa diminta. Kemudian di awal tadi sudah saya memberikan contoh tentang berinisiatif secara sederhana. Lalu melalui firman Tuhan tadi kita baca, ya, kita sudah temukan dua orang yang berinisiatif dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, ya, menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, siapa tadi? Ibunya Musa namanya Yokebed. Tadi apa inisiatif yang dilakukannya? Yang pertama,
Yang pertama apa? Dituliskan ibunya Musa, waktu Musa lahir, disembunyikan Musa. Kemudian yang kedua, waktu Musa sudah umur 3 bulan, ibunya Musa berinisiatif menempatkan Musa di atas peti dan meletakkannya di tepi sungai Nil. Berinisiatif. Inisiatif yang ketiga dilakukan kakaknya Musa. Tanpa diminta, Miriam, kakaknya Musa, mengawasi Musa dari tepi sungai. Apa yang terjadi kepada adik saya? Berinisiatif. Yang keempat, kakaknya Musa juga Miriam berinisiatif menawarkan bantuan, mencarikan inang penyusu kepada Musa yang masih bayi. Ya, nah, itu orang yang berinisiatif tadi. Nah, bagaimana dengan adik-adik kami? Maukah kalian menjadi orang-orang yang berinisiatif? Banyak yang bisa kita lakukan dengan berinisiatif, kan? Banyak hal-hal praktis. Tadi saya sudah sebutkan contohnya di atas tadi. Nah, kalau sekarang kita coba lihat lagi, mulai dari rumah dulu. Berinisiatif menyuci piringkah? Menyapu rumahkah? Artinya berinisiatif menyuci piring apa tuh? Tanpa diminta ibunya, tanpa disuruh ibunya, kalian menyuci piring tanpa diminta. Itu namanya berinisiatif. Tanpa disuruh ibunya, tanpa diminta ibunya, kalian menyapu rumah misalkan. Nah, itu dikatakan berinisiatif. Banyak lagi di rumah yang bisa dilakukan. Nah, untuk mempraktekkan berinisiatif. Nah, ya, kalau sudah terbiasa nanti itu tergerak dengan sendirinya. Jadi gaya hidup berinisiatif itu bisa jadi gaya hidup kita. Ya, melihat orang lain membutuhkan tanpa diminta, kita berinisiatif membantu. Nah, itu berinisiatif. Misalkan lagi di sekolah, nah, juga bisa berinisiatif. Tadi contoh di awal sudah saya sampaikan, ya. Dan pasti Tuhan senang dengan orang-orang yang berinisiatif membantu orang lain. Ya, maukah kita senang? Maukah kita menyenangkan hati Tuhan? Sekali lagi saya tanya kepada adik kami Marema, maukah kita menyenangkan hati Tuhan? Jawabannya pasti mau, ya. Berinisiatiflah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur firman Tuhan sudah sampai kepada kami ini tentang berinisiatif. Biarlah kami, adik-adik kami Marema juga menjadi orang-orang yang berinisiatif, karena Tuhan senang melihat orang-orang yang berinisiatif. Kami mau Tuhan mempunyai gaya hidup berinisiatif sehingga kami selalu tergerak untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Tuhan tolong adik-adik kami memahami firman Tuhan hari ini, dan Tuhan tolong adik-adik kami dan kami semua menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita sampai ke persembahannya, Kak Ste. Iya, betul. Ya. Nah, sekarang adik-adik semua sudah mempersiapkan persembahannya, ya. Nah, seperti biasa nanti persembahannya bakal dikumpulkan ke orang tuanya masing-masing, dan orang tuanya yang akan memberikan persembahannya ke Runggun. Oke? Sambil persembahan kita berjalan, kita mau nyanyi Talenta. Tanda hikan
Adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan dan sekalian mau doa syafaat. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita hingga sampai saat ini kami merasakan di antara kami masing-masing dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan Tuhan ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Sekiranya persembahan ini dapat bermanfaat hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan begitu juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Sekiranya Tuhan yang memberkati mereka dalam rezekinya, dalam kesehatannya ya Tuhan. Berdoa juga untuk coronavirus ini, berdoa untuk pemerintahan yang ada supaya melalui pemerintahan ini ya Tuhan, corona ini dapat teratasi dan dapat segera menghilang dari negara kami ini supaya kami dapat semua berkumpul lagi untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan berdoa juga untuk adik-adik kami dimanapun berada yang saat ini melakukan sekolah online ya Tuhan, supaya adik-adik kami dapat terus semangat untuk belajar, untuk meraih impian mereka masing-masing ya Tuhan. Dan Tuhan, hanya ini doa anak-Mu yang kurang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima